Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini ya, dan ada sesuatu yang baru nih di edisi kali ini. Ini ada esensial dengan tema diskusi pembelajaran jarak jauh dengan guru cantik. Oke, selamat datang Ibu Risma ya. Ya, terima kasih. Oke, Ibu Risma ini ngajar di SMA 1 Solo. Oke, tapi sebelum lebih lanjut, mungkin bisa kenalan dulu sama penonton itu. Saya sih mungkin nggak tahu, cuma tetangga sebelah dari Singapura itu kan mungkin kalau pengen nonton nggak tahu ya. Iya. Oke, silakan. Perkenalkan semuanya, nama saya Rismaya Winiasi, biasa dipanggil Bu Maya. Saya asalnya sini aja, Wonosobo. Luar biasa. Oke, ngomong-ngomong masalah sekolah itu, ini kan kita masih dalam situasi pandemi dan secara otomatis dunia pendidikan juga harus beradaptasi dengan adanya pandemi. Kira-kira adaptasi seperti apa sih yang sudah dilaksanakan di tahap pendidikan atau di SMA? Kalau karena pandemi ini biasanya karena pandemi ini kan kita nggak bisa bertemu sama lain gitu, bahkan sekolah ditutup, mall ditutup, pasar ditutup, walaupun pasar udah buka gitu. Tapi untuk sekolah itu masih ditutup sampai sekarang, walaupun kita masih muncul, jadi kita terpaksa untuk pembelajarannya via daring. Ya, oke. Pembelajaran daring itu dikenal juga dengan pembelajaran jarak jauh gitu. Ya, walaupun sebenarnya pembelajaran jarak jauh itu sudah lama ditemukan, dan salah satu dari pembelajaran jarak jauh berprinsip itu kan daring. Oke, berarti di Semajal khususnya ini, jadi pembelajaran yang digunakan itu yang bertipe daring gitu ya. Iya. Oke, terus gini, selama pandemi ini kira-kira gimana sih Bu pembelajaran di Semajal ini? Seperti apa pembelajaran yang akan jadi di sini? Kalau untuk semester kemarin kami masih via WA gitu, WhatsApp, jadi tugas-tugas dikirim via WhatsApp, nanti untuk mengirim tugasnya ke guru itu biasanya via daring gitu. Tapi untuk semester ini kita udah lebih baik lagi gitu, jadi karena gurunya sudah di-training HD gitu, jadi kita udah via Google Classroom, ada yang via Zoom, ada yang via Instagram, kemudian banyak lagi. Ada via, ada yang terbaru kemarin itu Office 365, jadi lebih membantu lah dari segi ini pembelajaran. Ini ya Bu, kalau menurut pandangan secara pribadi nih, kira-kira menurut Bu Maya itu apa sih dampak COVID atau pandemi ini itu sebenarnya dampaknya gimana sih untuk terutama bagi para pendidik dan dunia pendidikan? Kira-kira seperti apa? Itu menurut pribadi Maya gimana kira-kira? Kalau menurut saya sendiri, saya kebetulan baru jadi guru resmi itu ya tahun ini lagi, jadi langsung kaget gitu ya, istilahnya yang tadinya mikirnya cuma ngajar kita tatap muka gitu, lebih kenal sama anak-anak gitu, malah biar dari tiba-tiba, dan kita harus tiba-tiba beradaptasi dengan keadaan ini. Tadinya kalau lihat HP cuma mungkin main game atau balas WA, kita harus lebih intens lagi seperti balas chatnya anak-anak gitu, kemudian membuat tugas-tugasnya itu harus lebih menarik gitu, soalnya anak-anak kan kalau dia dari biasanya lama-lama jadi bosan gitu, walaupun kita banyak inovasi, tapi lama kelamaan mereka tuh seperti aduh kok pagi-pagi kita udah dikasih tugas, pagi-pagi udah begitu. Jadi anak-anak tuh bosan nih, rasa ingin kembali ke sekolah tuh semakin tinggi gitu, sampai saya sering ditanya siap minggu sekali, Bu, minggu depan udah berangkat belum gitu. Kayak gitu. Oke, berarti nampaknya anak-anak juga udah mulai jenuh ya dengan pembelajaran di rumah jarak jauh. Apalagi kita tahu bahwa anak-anak itu biasanya datang, duduk, santai, mendengarkan dan pulang. Iya. Tapi sekarang adanya pembelajaran daring, kemungkinan untuk tugasnya itu semakin bertambah. Oke, itu sekilas pembelajaran di
semacam. Kemudian kalau respon anak-anak ini tentang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, kira-kira respon anak-anak itu seperti apa? Khususnya di sini gitu. Seperti apa? Kalau saya pribadi mengamati itu anak-anak itu kan ini ya, jadi sebenarnya guru itu memberikan tugas itu nggak serta-merta sekali pertemuan langsung tugas gitu, jadi kadang selang-seling gitu. Tapi kebetulan pada satu hari itu mungkin ada yang iya, ada yang enggak. Terus kalau mereka nggak segera mengerjakan, itu pasti tugas numpuk banget sampai seminggu. Jadi kalau dikira-kira tugas itu sampai mungkin 10 itu ada, dan kalau setiap hari itu mereka nggak mengerjakan, itu pasti di akhir minggu atau mungkin aja bisa jadi di akhir bulan mereka jadi tagihan tugasnya banyak sekali, jadi mereka jadi masih stres gitu sih menurut saya seperti itu. Kalau tentang daring, tentang pembelajaran online yang suatu keadaan mengharuskan mereka untuk selalu terhubung dengan internet, apalagi tugas-tugas sekarang membutuhkan jaringan internet yang bisa dikatakan harus stabil. Kira-kira keadaan yang mengharuskan mereka untuk connect internet untuk anak-anak di Semansa, keadaannya seperti apa? Oh ya, ini juga salah satu kendala ya. Jadi anak-anak sini itu untuk kendalanya yaitu sinyal. Yang pertama paketan, yang kedua itu sinyal. Yang pertama paketan, ya, jadi setiap kali guru itu nge-share PPT atau berapa itu kan udah berapa MB gitu. Terus kemudian ada buku elektronik itu udah sampai 100 MB mungkin ada gitu. Jadi ya mereka harus punya kuota yang banyak lah istilahnya. Makanya adik saya yang kuliah online aja itu karena Zoom-nya setiap kali itu sampai 30 giga mungkin sebulan ada. Jadi itu sebenarnya pembelajaran daring itu sebenarnya sangat sangat membutuhkan kuota. Dan apalagi kalau misalnya kita mau streaming seperti Zoom atau live Instagram atau memakai YouTube, itu sinyalnya susah banget. Istilahnya di sini kadang ada anak yang bilang, ini untuk absen saja saya nggak bisa buka gitu. Makanya cuma Google Form gitu kan. Jadi ya menurut saya itu sangat susah sekali sih untuk pembelajaran daring. Oke, berarti dirasa anak-anak itu masih perlu adaptasi ya dengan segala kebiasaan baru yang kita kenal kemarin itu sempat muncul pembelajaran berbasis kebiasaan baru ya, ini salah satu dengan daring. Oke, berarti kendala dalam pembelajaran daring bagi anak-anak itu jaringan internet dan juga kuota mungkin, apalagi situasi atau lokasi geografis kita sebenarnya seperti itu yang bisa saya katakan agak di pinggir dan juga di tengah kota, mungkin untuk sinyal memang agak sulit. Nah, terus untuk anak-anak yang kesulitan sinyal, untuk yang kesulitan katakanlah HP aja kadang ada yang nggak punya, ini kira-kira sudah ada solusi yang berjalan belum? Jadi kemarin untuk yang HP itu kita data itu siapa aja yang nggak punya HP gitu. Nanti bisa diusahakan dari ditanyakan apakah saudaranya itu ada gitu. Jadi nanti mungkin tugasnya bisa dirapel dari pinjam HP saudara itu. Dan itu juga dari guru sebenarnya sudah memudahkan untuk anak-anak yang tidak punya HP atau kuotanya gitu. Oke nih, kita kan dari tadi ngomong tentang kondisi kendala dari anak-anak. Coba sekarang kalau kendala bagi tenaga pendidiknya nih, bagi seorang guru, kira-kira ada nggak sih kendala-kendala yang dirasa dihadapi atau yang kira-kira sulit untuk dilakukan dalam situasi pandemi? Kira-kira kendala seperti apa sih yang dirasakan oleh di sini khususnya? Kalau saya amati dari semester kemarin itu sampai sekarang ini yang ganti HP sampai berapa 5 gitu. jadi untuk menanggulangi ini sih untuk menjawab chat, karena mereka juga butuh masukin materi ke WA dan lain-lain, itu kan butuh space ya. Jadi beliau-beliau ini di HP untuk memudahkan gitu. Karena one-one itu mereka dikirimi tugas via Jabri itu kan sampai penuh sekali, apalagi kalau beliau-beliau itu sampai HP-nya sudah penuh, tidak bisa menerima tugas.
kemudian anak-anak juga kadang juga mungkin tugasnya kan nggak sesuai tanggal misalnya bisa telat gitu kan, jadi pas akhir semester itu banyak yang menyusulkan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kendala yang lain itu banyak kan di IT ya, jadi karena kita menggunakan berbagai aplikasi, misalnya ada Zoom, kemudian ada Google Classroom, ada Office 365, itu kita tuh melakukan pelatihan gitu. Jadi untuk menunjang itu, walaupun seperti itu kita masih belajar gitu. Kadang-kadang ya kalau misalnya susah ya sudah kita via WA gitu. Tapi untuk Google Classroom sih rata-rata sudah mulai berjalan. Sudah jalan. Oke, berarti kesimpulannya mungkin ya kalau saya amati pembelajaran di Semansel ini agak pelan adaptasinya ya, mengingat memang kita berada dalam situasi dan kondisi yang sulit, letak geografis kita juga kurang mendukung, dan kebetulan anak-anak kemarin memang masih ada 1 atau 2 anak yang bahkan handphone aja belum punya. Artinya memang betul-betul dalam pembelajaran pandemi ini harus terlebih bagi seorang guru itu harus berbesar hati ya. Kita itu harus tidak serta-merta saklek, harus relatif, kita itu harus apa yang namanya fleksibel gitu. Artinya kalau menurut Bu Maya ini kira-kira bisa nggak sih pembelajaran semacam ini itu dilanjutkan dalam proses yang lama, proses katakanlah 1 semester, kira-kira kalau 1 semester full dari menurut Bu Maya gimana? Itu sih sangat gitu ya, apa namanya, sepertinya sangat frustasi, mungkin depresi gitu. Jadi sepertinya sebaiknya mungkin harus kita selang-seling, mungkin ada beberapa kali tatap muka gitu. Soalnya apalagi untuk yang kelas 1 kita belum pernah sama sekali ketemu anak selain pas waktu PPDB. Jadi kan mana sih anak-anak yang saya ajar gitu. Jadi ya pengennya ya mungkin selang-seling, walaupun mungkin 1 hari 1 jam gitu bisa dilakukan dengan protokol kesehatan. Iya juga. Untuk kelas 10 kan memang karena siswa baru belum ketemu sama gurunya ya. Iya. Dan kadang gurunya juga nggak tahu ini anaknya seperti apa. Padahal pembelajaran yang bagus itu kan nilai sikap dia di kelas itu memperhatikan atau tidak, itu kan juga penting. Tapi karena memang dalam situasi yang seperti ini memang harus adaptasi juga. Selain itu juga, nah ini masuk ke masyarakat ini, saya sering mendengar beberapa orang tua yang terkadang sampai mengeluh karena ternyata orang tua itu tidak bisa mengakomodir kebutuhan putra-putrinya dalam belajar. Mereka kesulitan untuk belajar. Terkadang orang tua yang merasa saya sudah gak kuat jadi guru di rumah, ternyata jadi guru itu susah, ngajarin anak itu susah. Nah ini kira-kira pendapat Bu Maya nih, kira-kira kalau ada orang tua yang semacam itu diberi apa namanya pengertiannya seperti apa? Jadi mungkin awalnya mindsetnya itu untuk anak SMA ya, menyekolahkan sudah saya berikan ke bapak ibu guru gitu kan. Tapi kan di sekolah kan juga sebenarnya cuma 8 jam ya mungkin. Ya sekitar itulah. Sekitar itu. Mungkin pikirnya orang tua juga ya sudah serahkan pada semua guru gitu. Ketika anak itu kalau melakukan pembelajaran daring, ini kan yang memantau semuanya kan orang tua gitu, kan dia juga mengerjakan anak itu juga dari kami kan juga sering lapor ini ibu anaknya belum mengerjakan sendiri gitu. Jadi baru orang tuanya bilang ke anaknya gitu atau itu juga ini sih harusnya orang tua itu lebih peduli gitu ke anaknya, apakah anak saya itu benar-benar mengerjakan atau tidak gitu. Memang karena mungkin karena SMA ya, jadi mikirnya sudah dewasa itu urusan kalian untuk belajar atau tidak gitu. Tapi sebaiknya orang tua itu harus tetap mendukung misalnya, harus tetap mendukung, harus tetap menyupport gitu. Soalnya ini untuk masa depannya mereka, jadi karena usia SMA ya, SMA habis itu mereka mau apa, mau kerja atau mau kuliah itu sebagai titik penentuannya gitu. Harusnya tetap diawasi. Oh berarti memang ternyata peran serta orang tua dalam pendidikan itu terus berlanjut ya, seperti
seperti yang tadi saya sampaikan bahwa biasanya itu kalau anak masuk SMA ya udah loss istilahnya gitu. Tapi memang dengan adanya pandemi semacam ini biasanya orang tua harus serta mengamati perkembangan putra putrinya di lingkungan, dan kita juga sebagai guru di sekolah tetap harus memantau dan juga memberikan pengalaman-pengalaman. Karena memang sesuatu yang baru itu ya paling nggak kita kenalkan lah dengan aplikasi tertentu, kita kenalan dengan metode pembelajaran tertentu, sesuatu yang baru. Oke Bu. Oke, dan saya cuma ingin tahu kira-kira kalau Abu Mai punya pesan nggak nih buat terutama buat anak-anak yang merasa pembelajaran dari itu merasa kesulitan atau bahkan mereka merasa dibebani dengan adanya pembelajaran semacam ini, kira-kira pesan apa sih yang ingin mulai sampaikan ke anak-anak? Pesan saya itu yang paling utama itu adalah pada saat pembelajaran kan cuma sampai jam 3 ya. Jadi luangkan waktu kalian untuk pembelajaran itu. Jadi pada saat itu fokus saja mengerjakan tugas, fokus itu mengerjakan tugas pada jam itu. Setelah itu kalian mau mungkin bantu orang tua atau apa itu terserah. Jadi jangan sampai tugas-tugas satu hari itu numpuk sampai seminggu numpuk sampai sebulan sampai satu semester. Bayangkan hari semester nggak mau kerjaan tugas seperti apa. Gitu. Wah, satu semester tugasnya udah luar biasa. Jadi selain itu juga tugas juga sebenarnya sifatnya bukan untuk memberatkan anak-anak, tapi untuk melatih kita bekerja lebih baik lagi. Sebenarnya kita seberapa kuat sih untuk mengerjakan suatu hal yang baru, misalnya ya, seperti mengerjakan kimia, fisika, biologi atau ekonomi, itu kan hal-hal yang seperti pelajaran-pelajaran yang sulit ya. Jadi nanti pun kita di dunia kerja pun juga akan menemui hal-hal yang baru gitu. Jadi dimanapun kita berada, walaupun kita sudah kerja, nanti pasti menemukan hal yang baru. Nah itu tuh gimana sih kalian untuk terbiasa menemui hal-hal yang baru dan melewati. Oke, jadi seperti itu ya, pesan yang menarik ini terutama buat anak-anak yang masih belajar. Dan saya juga sering menyampaikan bahwa anak-anak itu yang terpenting kerjakan tugas. Dalam pembelajaran itu tidak usah memikirkan nilai. Kenapa? Karena nilai itu hanyalah jarak dari ujung pena dengan selembar kertas. Artinya kalian itu tidak perlu risau masalah nilai, karena nilai itu akan mengikuti dengan tugas yang sudah kalian kerjakan. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih semuanya, dan kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya di edisi selanjutnya. Sampai sini dulu. Kurang maaf, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.